Halo sahabat-sahabat MB, selamat datang di channel kami Main Barter. Jadi ada yang mau kita bahas ini weh sebenarnya. Ya, termasuk selalu hot sih. Selalu hot, temanya. iya, selalu Ya. hot. Karena tentang bully lah kita bahas ya. Karena Iya. bully ini semakin lama semakin marah, apalagi berkembangnya dunia digital ya kan, bukan semakin menurun tapi semakin Iya, semakin meningkat. meningkat Ya. gitu. Korbannya selalu ada. Selalu gitu. ada gitu kan. Jadi pelaku juga merasa paling sempurna. Gimana tanggapan kalian? Jadi kita harus perhatiin juga kan tentang bully ini karena kadang kita juga bercanda terlalu karena merasa kayak bercandaan kita lucu sedangkan orang yang kita bercandain itu terima atau enggak gitu. Betul. Kayak misal nih aku sama Dika bercandain Mas Kai ini kayak aku bercandain Mas Kai gini pelupa gitu kan padahal Mas Kainya nggak terima kayak apa sih nggak lucu gitu kan. Nah itu udah termasuk bullying kalau kami lanjutin cuma seandainya kami bilang si Mas Kai ini pelupa gitu kan terus dia ikut ketawa, nah itu jadinya bercanda gitu. Jadi pokoknya intinya bullying itu lebih ngarah ke orang yang kalau kita ajak bercanda atau jadikan objek bercanda itu nggak terima, kayak dari komuknya bisa kita lihat dari kayak pergerakan dia atau muka dia itu kan kadang ada juga sih yang kayak entah muka ketawa terpaksa gitu, itu tuh juga termasuk bullying gitu. Tapi tadi kan kau bilang kok misalnya aku nih misalnya bilang kau misalnya Delon pelupa terus si Dika ketawa itu apa? Bercanda termasuknya, bukan termasuk dia pelaku bully juga. Tergantung, makanya tadi gue bilang kan. Jadi objek yang dijadikan bercanda itu dia merasa dihina nggak gitu. Kayak tadi gue bilang kan. Jadi kalau misalnya merasa tersindir lucu, nggak apa-apa kalau orang itu ikut ketawa gitu. Kok seandainya si Mas Kai ini pelupa gitu kan. Jadi aku sama Dika ketawa gitu kan. Terus Mas Kainya kayak ih gak lucu bobo kayak gitu, bobo lupa gitu kan. Nah itu baru namanya bullying kalau kita lanjutin. Ya kalau misalnya nggak lucu terus kami nggak lanjutin itu nggak bullying jadinya. Berarti gitu. tergantung respon siapa yang dibercandain lah respon ya. dianya, gitu. Kok dia menganggap itu bully ya bully berarti gitu. Iya. Jadi kan pasti sedikit banyaknya kita pasti pernah ngerasain yang namanya bully, mau dari hal kecil maupun yang paling besar gitu kan. Kalau dari hal kecil itu tadi kan misalnya bercanda hal-hal sepele gitu kan, kadang kita ini lucu gitu kan, walaupun kita kadang di sosmed tuh kan kayak di grup chat gitu kan, padahal kadang kita pengennya niatnya bercanda kayak si Fulan kayak gini gitu, padahal kita kan nggak tahu kalau itu menghina atau dia ikutan ngelucu apa enggak gitu. Dia ikut ketawa enggak kalau misalnya kita bercandai kan, rupanya dia merasa tersindir atau merasa terhina. Terus dia udah bilang kayak jangan gitu dong gitu kan, terus kita tetap makin jadiin dia lawakan, itu juga jatuhnya sama bully gitu. Walaupun misal gini kan, misal aku nih di grup chat kayak ngata-ngatain Mas Kai kayak bla bla bla, nah si Dika tuh nggak ikut ngatain tapi dia ikut ketawa, itu juga termasuk bullying. Jadi kayak jadi satu kelompok gitu. Tapi aku punya pengalaman nih Lon, ini aku nggak tahu ini sebenarnya bully atau kekerasan, aku kurang tahu. Kita jabarin coba. Jadi pengalamanku tuh waktu SD. Jadi SD itu aku memang apa ya dibilangnya? Ya dibilang penakut lah gitu kan sih. Introvertnya ya mungkin iyalah termasuk juga. Jadi ada satu orang, tak kenapa aku sama dia tuh takut kali gitu kan. Jadi sama orang ini setiap apa yang disuruh dia tuh aku harus ngelakuin. Kalau aku nggak ngelakuin ya aku bakalan ya entah dihantam dia. Merasa terintimidasi aku kan. Jadi kok misalnya aku disuruh dia makan ini misalnya kan, makan pernah lari tuh disuruh makan rumput laut. Aku nggak mau itu karena nggak suka kan. Dipaksanya makan lah kan. Kalau nggak dimakannya tumbuknya aku. Ya, habis itu jatuhnya bully tuh. Jatuhnya bully. Cuman dia sendiri, cuma satu orang. Walaupun satu orang, karena kan jatuhnya orang yang dijadiin objek itu merasa tertekan, merasa nggak baik-baik aja. Gitu. Jadi dia kayak mental ini balik ke mental juga. Kalau dia dibecandain, mentalnya tuh jatuh, kayak langsung dia entah jadi pendiam. Kalau bahasa orang-orangnya itu mungkin ke pressure gitu ya. Ke pressure dia tertekan dia. Ya. Jadi kayak misal gini kan, aku sering ngebully Mas Kai. Jadi karena Mas Kai kena trauma, jadi kena mental dia kan. Walaupun kita duduk sebelahan gini, pasti Mas Kai kayak langsung ini dia, dingin dia, langsung
merasa kayak tertekan, padahal aku nggak ngomong apa-apa, itu pasti selalu ada. Jadi nanti ada kemungkinan di kemudian hari kalau Mas kayak ketemu sama orangnya itu pasti masih ada rasa tertekannya gitu, karena aku juga pernah ngalamin gitu juga. Kau pernah nggak Dik? Kau pernah nggak, Dik? Diam-diam aja. Aku sebenarnya aku agak nggak pengen nanggepi di ini ya pengalamannya gitu ya. Iya. Cuman aku mau tanya sebenarnya gini ya. Kan setiap mental orang kan beda-beda kan. Iya benar. Nah, ada yang dibully jadi motivasi. Iya. Ada yang dibully jadi insecure gitu loh. Iya. Nah, jadi menurut kalian apa perbedaan orang itu gitu loh? Kenapa ada yang dibully malah jadi motivasi? Contoh ya, misalnya dia dulunya gemuk kan, dia nih gendut, entah kodok dibilang ya kan. Malah olahraga dia gitu loh, iya, untuk lebih iya, baik banyak jadinya. Sedangkan yang satu lagi nih, justru dia kayak ngedon, mengurung diri. Itu apa yang membedakan orang itu ya? Dari pola pikir mungkin. Balik ke mindset juga Iya, ya, balik ke kan? mindset sebenarnya sih itu. Kadang kalau ada modelan orang yang mentalnya lemah atau enggak bilanglah mental dia kuat, cuman karena serangan bertubi-tubi atau bully yang bertubi-tubi belum tentu itu bisa merubah pikirannya untuk menjadi lebih baik. Tapi kadang ada juga yang karena dia dibully gitu malah di spam gitu kan, malah makin ngedon gitu. Tapi ada juga yang mental kayak, ih aku dibilang jelek nih, dia mulai skincarean, dia mulai upgrade apa value dirinya gitu kan, kayak dia bagusin fisiknya. Iya. Ada juga tuh yang kayak gitu, karena juga banyak juga sih kasus yang kayak gitu ya kan. Berarti kan kita nggak tahu nih mindset orang, pola pikir orang gimana. Makanya berarti seharusnya kita yang bertindak lebih baik lagi dalam berkomunikasi sebenarnya Iya, kan. jadi Berarti ini kan ada hubungannya dengan cara juga. kita berkomunikasi. Kita harus tahu sama siapa orang yang kita sampaikan, Iya, apakah mentalnya kuat atau enggak kan. Jadi kok misalnya mentalnya nggak kuat ya jatuhnya bully gitu kan. Iya. Apalagi sampai dia terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan kan maksudnya bully gitu. Ya syukur misalnya yang kita katain itu dia berubah. Iya, Nah. kalau berubah, Kalau kalau malah berubah. kena mental, Bully jadinya nah jatuh kan. itu dia. Jadi pelaku. Jadi kan ya ada hubungannya sama komunikasi gitu kan. Hmm. Ada komunikasi yang lebih baik lagi lah kok misalnya memang kita mau membangun dia lebih baik lagi ya gunakan komunikasi yang baik aja gitu Iya. kan. Jangan pakai kata-kata yang menjatuhkan mental karena kita nggak tahu mental orang-orang ini Iya. berbeda-beda Kadang gitu. kan limit dibecandai per orang kan beda-beda. Kayak Iya. misalnya si A kena bercandai, padahal cuman sedikit aja langsung tersinggung. Ada yang dia dibecandai ikut ketawa gitu kan. Cuman kalau udah berlebihan baru dia mulai balas atau enggak mulai keluarlah pergerakan tubuh atau ekspresi dia rasa nggak nyaman, itu pasti ada. Nah ini sebenarnya kan kembali lagi tadi ya. Tapi ini bisa dibilang kayak dia jadi pelaku sih. Kalian tahu nggak beritanya Stephen Wongso? Stephen Wong. Nah, baru-baru tahu kan ini, ya? baru-baru ini. Iya, yang dia bilang kalau orang gendut itu anjing gitu loh. Karena semua yang di depannya itu dimakan gitu loh. Tapi dia ngasih statement, ngasih alasan gitu loh. Dia pernah dibully juga. Tapi gara-gara buliannya tuh Jadi motivasi. jadi motivasi. Nah. Dan itu relate sama aku gitu loh. Iya. Dulu aku waktu SD, aku ya dibecandain juga sih memang. Nggak tahu aku tuh bercanda tuh bully ya. Soalnya dulu aku gemuk gitu loh. Gendut lah kan, gempal kepala. Gara-gara itu aku mikir apa yang bisa dirubah. Berarti kalau orang gemuk bisa dirubah kurus, itu masih bisa dalam kontrol kita gitu loh. Nah, berarti kayak kan gitu. masih belum terlalu kena mental lah bahasanya. Tapi tetap aja masih ada efek-efek kayak merasa tertekan. Enggak sih, kok aku jujur, aku pribadi waktu itu cuman jadi kayak motivasi kali malahan. Itu makanya aku nanya. Kalau ada kan orang yang dibully dia ngerasa tertekan, itu mungkin atau yang dibuliannya ini bahan buliannya itu yang nggak bisa dirubah. Contoh ya, tinggi pendek itu kan nggak bisa dirubah kan. Nah, mungkin dia ngejek pendek kan. Nah, otomatis itu bukan kayak beda sama gemuk sama kurus. Kalau gemuk sama kurus itu bisa dikontrol sama pola makan tadi kan, hidup sehat. Tapi kalau dibilang pendek kok gini, itu mungkin karena nggak bisa ngerubah. Berarti dia ngedon mentalnya gitu ya. Jadinya bullying, body shaming. Nah, itulah. Jadi kan sampai kasusnya Stephen Wongso itu kan besar lah kan, sampai di blacklist dia sama-sama untuk martabak kan namanya. Itulah. Padahal dia ngomong kalau dia bilang mamanya anjing gitu juga kan, karena mamanya itu mau kurus BB-nya, tapi dia nggak mau
berusaha keras gitu loh. Padahal begitu Stephen Wongso ini maki yang bukan maki sih, ngomongin gitu, mamanya sampai ngomong gitu, aku kan durhaka gini segala macam lah, memang tapi terbukti turun memang BB mamanya. Kadang gimana ya, kok menurutku ya, memang cara agak keras itu kadang diperlukan gitu loh. Tapi tergantung mental juga sih kadang ya. Kadang ada juga versi yang orang sakit hati malah berubah menjadi lebih baik gitu kan. Kayak cara mendidik orang tua aja kan beda-beda kan. Bapak sama mama itu beda loh cara mendidik. Itu yang kurasain ya. Kok bapakku itu dia nggak yang kayak bang kayak jangan kayak gitu. Itu nggak gitu loh. Kau ngapain kau kayak gitu gitu. Kau nggak usah kau pulang kayak gitu misalnya kan. Lalu gimana? Tapi kok mama aku kan masih dibiarinnya dulu ya kan kayak bang jangan kayak gitu, itu nggak bagus nanti ditengok kawannya kayak gitu gitu loh ya. Memang gimana ya, kadang itulah cara mendidik kan beda sama yang menerima apa didikan ini gitu, tergantung kayak mana cara kita nangkep gitu ya. Karena persepsi orang berbeda-beda gitu kan, pemikiran orang berbeda-beda juga. Sama ini deh, di sosial media kan banyak itu. Kadang-kadang aku nengok ini kan ada orang yang satu dihujat gitu kan, dihujat. Yang lain pada ikutan. Karena mayoritas orang menghujat dia gitu, ngerti kan? Misalnya kau nih Lon, kayak buat video. Ya contohnya kayak video Stephen Wongso itu lah ya bilang kan. Dia dihujat sama satu orang. Cuma yang lain ikutan gitu. Nah, ngerti kan? Itu jadi Dia gimana? ikutan. Jadi oknum-oknum yang atau hater-hater itu jadi jatuhnya jadi enggak lah, jadi ini jadi pelaku juga lah pelaku. Ya kan. Karena tadi kayak gue bilang kan, walaupun orang itu cuma ketawa, nggak ada mengingatkan atau melerai kayak jauh dari itu janganlah gitu kan. Itu juga termasuk ikutan membuli. Jadi gini konteksnya. Kan Stephen Wongso kan ngucapin bilang kalau pokoknya anjing-anjing itulah kan. Dia membuli orang nih ya kan. Tapi di internet hater tadi jadi bully dia kan. Iya kan? Pasti hujat dia jadinya kan. Jadi itu gimana pandang? Berarti kan orang pelaku pelaku yang membuli dibully balik gitu. Cuman jadi gitu lah jadinya. Iya gitu. Jadi bukan saling membuli, tapi jatuhnya si A ngebully si B jadinya dibully. Iya, pokoknya jatuhnya cuman ya berantai gitu. Jadi berantai. Kalau jadi siklusnya terus berputar. Mungkin gini ya, satu sisi pun Stephen Wongso mungkin salah dalam berkomunikasi karena kan persepsi orang-orang berbeda-beda, apalagi dia salah satu influencer kan. Iya, jadi bahasanya juga bisa ngasal kan. kan. Bisa ngasal gitu. Jadi mungkin diperbaiki cara berkomunikasinya gitu. Kalau memang mau memberitahu bahwasanya gemuk itu nggak sehat, ya kasih tahu secara medis gitu kan. Kenapa gemuk itu nggak sehat? Kenapa orang-orang harus? Ngomongnya juga nggak mesti harus kasar gitu kan. Kenapa orang-orang harus olahraga gitu kan? Nggak mesti harus dikatain. Memang kan dia klarifikasi juga kan. Dia ngatain, dia bilang buat statement seperti itu supaya harapannya berbeda. Gitu berbeda. Kan. Jadi kayak harapannya gitu, orang lain termotivasi. Rupanya malah kayak kok gitu sih ngomongnya, malah tersindir jatuhnya kan. Yang hati-hatinya mungil-mungil ini tersentil. Karena kan mungkin ada sebagian orang juga setuju pasti dengan statement si Stephen Wongso itu kan. Pasti ada juga pro kontranya di sana. Ada juga pro kontranya. Rata-rata kan orang kontranya karena cara penyampaian, pastinya kayak gitu. Kalau pro-nya, dia ngomong bener jadi motivasi lah gitu kan. Aku harus berubah pasti gitu. Tuh berubah. Kadang juga kalian pasti pernah di momen jadi pelaku juga. Pasti pernah. Gimana tuh? Kayak contohnya. Kayak yang tadi aku bilang, bahkan cuman ketawa aja itu kalian bisa menjadi pelaku. Jadi contoh gini nih kan, kalian ada di lingkungan sekolah, ini pasti lebih sering di lingkungan sekolah karena itu termasuk masa-masa orang puber. Jadi kayak mencari jati diri gitu kan. Jadi misal nih abang kelas gitu kan. Jadi karena biasanya kalau abang kelas biasanya lebih senioritas gitu kan. Jadi seolah-olah lebih berkuasa gitu kan. Misal entah ada orang lain dibully gitu kan, kita ngelihat cuman terus kita ketawa gitu, itu juga termasuk bullying. Cuman dalam artian di satu forum, makanya nggak di satu forum termasuk bullying nggak sih? Setahu sih jatuh forum. Iya, kayak misal gini kan, kita di sini ngumpul,
Nah, aku misal menghina Mas Kayan, terus ada di meja sebelah ikut ketawa, ngetawain Mas Kay gitu. Itu termasuk ikut ngebully nggak sih? Termasuk. Nah, soalnya kan dia ikut ketawa. Iya. Jadi kan padahal kau itu udah di posisi nggak nyaman. Seharusnya kan Tapi gimana kalau memang lucu gitu? Karena kan Iya, berarti dia Karena menganggap lucu. kan bully ini kan kontennya Iya, pasti konteksnya menghina kan- fisik gitu Iya. kan. kan untuk Dan mengambil fisik itu keseruan gitu kan. Fisik itu kan nggak seharusnya kita hina. Nah, Kalau dia menganggap kan- itu hal yang lucu ya berarti dia termasuk Iya, pelaku gitu kan. bercanda kan bisa dengan bahan yang lain gitu Bisa kan. bahan yang lain. Jadi kan kayak Stephen Wongso itu bisa dibilang kan, misal dia dibully nih, jadi yang lain ikut ketawa, padahal dia nggak ikut ngomong, itu juga termasuk gitu loh. Iya, betul. Gitu. Kalau dari pengalamanku juga pernah ke pressure kayak si Mas kayak itu kan dulu. Jadi pas dulu ke SMP termasuk nggak nyaman lah, karena dulu pernah ikut suatu organisasi, nggak bisa aku bilang lah ya, ini private, jadi kayak aku jadiin gak usah balas dendam lah, jatuhnya kayak ya udahlah masa lalu gitu kan. Jadi dulu tuh pernah jatuhnya dibully gara-gara kayak dibedain gitu. Karena aku sukuku Jawa nih. Karena kan aku SMP negeri. Jadi di sana banyak ras dong, kayak banyak suku Nias, ada suku Nasrani, suku Batak ya maksudnya, sorry kok Nasrani. Jadi pokoknya kan Batak ini punya banyak marga nih. Dan orang itu lebih prioritasin yang semarga. Oh, ada kesenjangan gitu. Kesenjangan sosial bisa dibilang ya. Jadi pas itu kebetulan adalah marga ini sama marga ini. Jadi kebetulan mereka ini punya tahun yang berbeda, kayak senior. Senior ini sering datang ke sekolah ini, ikutlah ke organisasi kami. Rupanya dia punya adekan angkatan yang semarga. Nah kebetulan aku ke Jawa. Aku nggak bilang Jawa itu lemah, tapi lebih ngarah karena aku dulu tuh SMP pun aku juga dibilang gendut lah kan, jadi termasuk mudah dijadiin bahan candaan gitu kan. Nah terus disitulah mulainya aku merasa nggak nyaman, kayak aku sering kayak dikata-katain. Ya aku di situ ya posisinya karena aku nggak ada yang ngebela, jatuhnya ya kena tertekan lah gitu kan. Jadi bahkan sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang kalau aku jumpa orangnya masih ada rasa tertekan, tapi ya nggak tertekan kali gitu, cuman kayak dia tuh yang ngebully aku dulu pas SMP gitu. Ini pas yang kau ceritakan itu, karena kan satu sisi aku belum atau nggak pernah merasa terbully lah tadi ya. Tapi mungkin ada beberapa orang, contoh kayak kau tadi kan kau ceritain. Itu kejadiannya waktu ke SMP, ya kan? Iya. Sampai sekarang kau masih merasa terpressure, masih tertekan gitu. Itu gimana sebenarnya perasaan yang kau rasakan, atau apa kira-kira caranya biar kau itu lupa dengan itu gitu? Nah itu balik ke trauma sih. Jadi trauma ya? Trauma, itu jatuhnya trauma. Jadi berarti hal yang sepele tadi kan, bercandaan itu bahkan bisa jadi trauma masa lalu gitu. Iya, memang kita forum gini kan, kita misal berempat, yang satu lagi kita bercanda habis-habisan gitu kan. Sedangkan dia merasa nggak lucu, kayak dia udah ngomong, atau nggak dia nggak ada perlawanan lah. Kadang kita kok bercanda, haha Mas Kai bla bla bla, kita harus Mas Kai gitu, nggak lucu lah gitu kan. Kok itu kan masih oke, cuman ini kan kalau dia jatuhnya ngebully sampai diem aja, itu kan udah parah sih. Tapi justru aku dengan kejadian aku tadi cerita kan, aku nggak trauma, justru malah aku pernah ada keinginan untuk balas dendam ke dia. Nah itu pasti ada, itu selalu ada. Itu traumanya itu aku pasti aku nggak pernah dendam. takut lagi jumpa orang kayak gitu jadinya. Nah cuman ya ada rasa dendam, kayak ini jumpa anak ini habis nih aku buat itu, karena kok dulu ngapain aku kayak gitu ya kan? Cuman setelah semakin dewasa ya hilang dendam itu. Iya benar. Sama yang kedua gini loh, tadi dari cerita kau kan, kita pasti sering lihat orang yang dibully itu yang lain ikut bully tadi kan. Baru jarang ada orang yang ikut membelanya kayak kau bilang tadi kan. Kalau ada pun paling diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Iya. Sabar kok ya. Ikut langsung karena kan takut kena dampak. Iya, juga. takut nggak asik anak ini jadi beda. Atau enggak takutnya ikut dibully. Iya, takutnya dibully, karena bully ini sebenarnya ada pengaruh, bukan pengaruh ya, nular. Iya, gitu. ada efek nularnya. Emosinya itu nular gitu kan. Bully itu kan termasuk emosi juga kan. Iya. Nular itu. Makanya rasaku di media sosial pun gitu juga.
bully di media sosial itu nular juga, karena bully ini ya yang awalnya mungkin orang pertama-tama itu bakal merasionalisasi gitu. Mereka akan menganggap bahwasanya cuman bercanda doang Iya, kok gitu kan. lucu Pasti kok. kan gitu, lucu kok gitu kan. candain lah gitu. Karena mentang ada yang ketawa, lucu kok, lanjut lah gitu. Iya, itu cuman dua lah itu, rasionalisasi sama di normalisasi. Iya, dinormalisasi. Setelah dirasionalisasi kan merasa lucu, ini biasa aja kok, lucu. Udah habis itu dinormalisasi. Ya udah jadi kebiasaan setelah itu. Iya. Itulah sifat bully itu. Seolah-olah Pelan-pelan dia. Lihatnya. Soalnya kan banyak tuh kasus kan di sosmed, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara dibully. Bahkan ada yang tertekan, bahkan ada yang trauma. Kadang kan kalian lihatlah, teman-teman kalian pasti hal kecil pun pasti ada trauma mereka dibully, walaupun orang tuh merasa itu enggak trauma, cuman pasti itu hal yang dia ingat. Iya. Kadang-kadang hal yang diingat itu malah trauma. Iya benar. Ya kan, kayak lanjut. Atau enggak mungkin kalau misalnya dia ada ngeliat orang dibully, dia akan bela pastinya gitu. Bisa harus- jadi ada orang gitu kan, karena dia pernah ngerasain, aku pernah dirasain kayak ini posisinya Iya. nggak enak. Jadi Makanya kadang kan kita nggak bisa bilang forum TikTok isinya pembuli, nggak bisa kita bilang itu juga, karena kadang kan kalau kita perhatiin dari kasusnya Fauzan ya kan, Fauzan yang dibully outfitnya itu kan. Nah itu kan awalnya kakak-kakak itu kan bercanda, jadi karena dia hina, dia video, mereka kira itu lucu. Iya. Nah jadi karena ada untungnya ada yang pembela di komentar-komentar kan, kok gitu itu tuh nggak lucu gitu kan, rupanya itu udah termasuk bullying gitu. Iya. Kan bagus outfitnya cuy, ya kan? Iya, outfitnya bagus loh padahal. Cuman ya semoga jadi pelajaran juga Pelajaran lah. ya. Untuk Buat kakaknya kakak jadi itu, pelajaran. untuk kita juga itu Untuk jadi kita juga. pelajaran kan gitu. Juga bullying ini punya beda persepsi. Ada yang bullying kekerasan, ada yang bullying kata-kata. Kayak kekerasan tuh verbal. Kayak Ya. misal kita pukul-pukulin nih, belum rupanya dia kesakitan tetap kita pukuli terus gitu. Kita Fisik. tetap ketawa. Itu Itu non-verbal. fisik, itu non-verbal, Oh, itu fisik. non-verbal ya? Oh, ya, sorry, Kalau sorry. verbal kan dari ucapan ya. Oh iya, Iya, berarti kebalik verbal dong tuh ya. ucapan. Iya, kebalik ya. Nah, itu kan termasuk banyak sih bullying kayak gitu kan. Ya, banyak lah. Itu ngeri lah. Itu malah makin tambah trauma gitu. Atau ada masukan lagi dari Dika? Ya lah, Aku mungkin mau mengajak orang-orang lah ya kan. Ya, untuk jangan membuli lah ya kan. Karena Stop bully. bercandaan fisik gitu nggak lucu gitu loh. Terus apalagi ya, untuk yang korban-korban bullying mungkin Bersuara lah. Kok kataku bersuara sih. kalian nggak salah gitu. Iya. Kalian nggak ada yang salah dari kalian. Mereka yang salah memang gitu. Tetap percaya diri. Kayak gitu. PD juga penting sih. Ya. Cuman PD juga ada batasnya. Gitu. Kok Mas kayak ada masukan nggak? Untuk para pembuli, ya stop bully lah gitu. Stop bullying lah. Nggak ada untungnya. Kadang-kadang kan menurut kalian lucu, bisa jadi buat orang tersebut malah jadi trauma. Ya, lebih bijak lah gitu. Nah. Kalau memang untuk membuat orang berubah ya dengan cara yang bagus-bagus saja gitu. Kan masih Berkomunikasi bisa dengan pakai bahasa baik. lain gitu kan. Hmm. Nggak perlu kita hina buat dia berubah. Ya, atau mungkin ada orang-orang yang niatnya nggak untuk ngebully tapi ada di lingkungan itu, ya keluar aja gitu. Iya, Nah, keluar jangan- aja. Malah bila perlu diperingatin aja. Iya, Nah, peringatin. kayak bercandaanmu nggak lucu loh, jangan diterusin gitu kan. Hmm. Hmm. Untuk korbannya tetap percaya Tetap diri semangat aja, sih. tetap semangat percaya diri. Juga korban nggak satu dua orang, buat semua Iya. yang merasa pernah jadi korban gitu. Kau gimana, Lon? Ya gitulah, pandai-pandai lah buat menyaring kata-kata gitu. Jadi kayak kalau bercanda itu pikirin dulu, jangan sampai kita bercanda dulu baru mikir gitu kan. Kan pasti kita sering kayak gitu kan, niatnya bercanda kayak ini gendut gitu kan. Baru kita mikirkan, ih dia sakit hati nggak ya gitu kan. Ya, pasti ada sering gitu tuh. Kita bercandai dulu, terus terakhiran kita mikirnya itu ya lebih berhati-hati lagi aja lah. Kalau ada pelaku usahain ingetin, nggak lucu atau nggak cemana lah, pandai-pandai kok. Dan biasanya Apalagi mas apa gimana? biasanya korban bully itu selalu ingat sama pelakunya. Iya, selalu ingat. Bahkan
sampai sekarang pasti ingat orangnya di mana gitu kan. Wah, walaupun belum tentu jumpa ya kan, pasti masih ingat, wah aku dulu dibully sama si ini gitu. Apalagi masa-masa sekolah tuh kayak SD, SMP, itu masa-masa momen yang paling membekas lah di pikiran. Mungkin itu aja lah yang bisa kita sekian bahas. lah. Teman-teman kok misalnya ada pendapat tentang bully gitu kan, silakan berkomentar saja di kolom Kalau ada komentar. pengalaman dibully juga cerita juga lah. Ya, jangan takut lah gitu. Agak disensor boleh, dibilang langsung pun boleh. Atau misalnya biar nggak kita ada- tahu si pembuli Iya, siapa ya atau, kan. atau misalnya nggak ada tempat cerita kan bisa cerita di Bisa kolom cerita. komentar gitu sama Sama kami. DM IG kita buat cerita-cerita Ah. sedikit biar kita kawani Iya. lah gitu ya. Atau cari solusi gitu kan, Hmm. harus ngapain, apa gitu ya kan. Mungkin itu aja yang kita bahas ya kan, Dwe? sudah lah. Iya. Cukup. Tadi si Dika bully aku tuh. Waduh. Ya, ya. Oke teman-teman MB, see you See you See you next next time. time. Bye.